Ya, terima kasih untuk teman-teman di Filofest yang memberi kesempatan kepada saya untuk berbicara tentang Jalan Mulia Dunia Sunyi Jawa Kuno. Sebuah istilah yang pada satu sisi sangat berat, tetapi pada situasi saat ini, sebagaimana saya duga permintaan teman-teman itu karena sedang sangat hits dengan sebuah proyek Serada Jalan Mulia Art Project. Dua hal yang sangat berbeda karena sebuah judul buku Serada Jalan Mulia Dunia Sunyi Jawa Kuno. Sebuah buku yang terbit pada tahun 2014, kemudian cetak ulang 2019 dan sudah beredar di kalangan pembaca. Lalu pada tahun ini menjadi sebuah proyek yang oleh teman-teman diberi istilah Serada Jalan Mulia Art Project. Proyek kolaborasi dari berbagai macam kalangan seniman. Ada seniman visual, ada seniman musik, ada seniman grafis, ada video yang kemudian hadir dalam program populer Panyuwunan. Nah, malam ini saya diminta oleh panitia Filofest untuk berbicara, diberi istilah kuliah umum Jalan Mulia Dunia Sunyi Jawa Kuno. Sebelumnya permintaannya adalah bedah buku. Dua hal yang sangat berbeda, karena bedah buku dalam arti tertentu lebih bersifat memberi informasi dari isi buku, tetapi ketika menjadi kuliah umum, saya merasa perlu memberi latar belakang, jadi sifatnya tidak lagi informatif tetapi paradigmatif. Nah, untuk itu saya mulai dengan sebuah klasifikasi ataupun pembabakan yang ditulis oleh Profesor Poerbatjaraka dalam bukunya Kapustakan Jawi, atau kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Kepustakaan Jawa, terbit tahun 1952. Jadi saya rasa sudah tidak menjadi bacaan yang umum. Nah, di dalam teks Profesor Poerbatjaraka itu diperlihatkan bagaimana periodisasi sastra Jawa dari Jawa kuno, bahkan Jawa kuno yang tua, kemudian Jawa kuno ketika menjadi wilayah tembang, dan kemudian muncul menjadi Jawa Tengahan, dan dalam proses berikutnya yang Jawa Tengahan pun akan mengalami pembaruan. Nah, dalam frame periodisasi yang seperti itu, lalu buku Serada Dunia Sunyi Jawa Kuno dapat ditempatkan. Buku Dunia Sunyi Jawa Kuno lebih merupakan bunga rampai dari karya-karya Romo Ignatius Kuntoro Wiryamartono yang memang keahliannya bidang Jawa kuno, dan disertasinya mengacu pada sebuah karya Empu Kanwa dari Arjuna Wiwaha. Teks yang berbeda dari yang sudah dikaji oleh Profesor Poerbatjaraka. Romo Kuntoro sendiri merupakan mahasiswa atau murid dari Profesor Teu, murid dari Profesor Zoetmulder, dan kemudian tadi membahas karya yang satu sisi sudah pernah dibahas oleh Profesor Poerbatjaraka, tetapi pada sisi lain teks yang berbeda. Nah, di situ kita menemukan sebuah academic exercise ya, terhadap teks yang dua itu,
Saya ingin memperlihatkan bagaimana Romo Kuntoro memperlakukan teks. Pada tahap yang pertama, menghadirkan teks itu dari aksara Jawa kuno ke dalam aksara Latin yang kemudian diterjemahkan, kemudian juga diberi catatan-catatan kritis. Pada tahap ini ada teks yang masih apa adanya, kemudian menjadi naskah yang sudah dibaca, dan tahap berikutnya dikaitkan dengan teks-teks yang lain, sehingga terjadi sebuah interteks. Dalam posisi seperti ini, teks bisa kita tempatkan pada 1, 2, 3. 3 kedudukan. Dan di sisi lain kemudian teks yang mempunyai 3 kedudukan itu, masih ada 1 sebenarnya kedudukan yang terakhir yang tidak perlu dibahas, tetapi kemudian ada posisi lain yang kemudian menempatkan pada pembaca. Nah, ada cara baca yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ada cara baca yang menempatkan metode hermeneutik, ada cara baca yang menempatkan metode semiotik, ada cara baca yang sebagian besar juga terjadi sifatnya fetis, karena kemudian dalam memperlakukan teks dengan cara fetis ini, lalu teks itu menjadi mantra, teks itu menjadi jimat, sehingga diharapkan dengan pengucapan itu ada kekuatan-kekuatan yang mengatasi teks. Menjadi sebuah cara baca. Kemudian ada cara baca yang strategis, sehingga pembaca bisa keluar dari jeratan maksud penulis, tetapi kemudian mempunyai agenda dari pembaca sendiri. Dan cara baca yang terakhir menempatkan teks sebagai sebuah ideologi. Nah, yang terjadi di masyarakat Indonesia itu di antara koordinat kedudukan teks maupun cara baca, lalu ada banyak yang terjebak bagaimana teks itu dibaca secara apa adanya. Ini akan memunculkan sebuah posisi atau sikap yang fundamentalis. Tetapi pada sisi lain, ada sebuah teks yang ditempatkan di wilayah ideologi, dan kemudian cara pembacaannya pun ideologis. Nah, ini juga menimbulkan sebuah posisi yang lain. Maka sebenarnya dengan Strada Jalan Mulia Art Project itu menempatkan sebuah kesempatan untuk bermain-main di rumah bahasa. Istilah bermain di rumah bahasa menimbulkan juga reaksi di kalangan beberapa teman, karena ketika istilah rumah bahasa muncul, ketika istilah kemudian juga tukang batu yang memilah-milah batu bata sebagai orang yang mengumpulkan kata-kata dan kemudian menyusun menjadi rumah bahasa, ini reaksinya muncul justru dari teman-teman dari dunia arsitektur, karena imajinasinya mengatakan rumah bahasa menimbulkan sebuah imajinasi di kalangan mereka. Ini menjadi sesuatu yang menarik, reaksi-reaksi di kalangan teman-teman itu. Pada sisi lain, mengapa bermain-main di rumah bahasa ini kami munculkan? Karena terus terang, dalam suasana, dalam situasi di mana media sosial menjadi sangat merambah di seluruh masyarakat Indonesia dalam berbagai lapisan maupun juga dalam berbagai kelompok usia,
Di situ kelihatan, terasa betapa dunia bahasa, baik itu dunia bahasa yang tekstual maupun dunia bahasa yang visual dan juga dunia bahasa yang musikal itu marak. Maka kami merasa perlu menghadirkan khasanah dari yang selama ini tidak banyak dirambah, yaitu dunia sunyi Jawa kuno dihadirkan di sana. Secara kebetulan Romo Kuntoro yang memang mempunyai keahlian dan sudah memperlihatkan dirinya dengan karya Arjuna Wiwaha itu ternyata memiliki khasanah keguritan yang sebelum beranjak di wilayah kajian akademis sudah dia tuliskan. Inilah yang kemudian direspon oleh teman-teman karena keguritan yang jumlahnya ada sekitar 48, ditulis antara tahun 68 sampai dengan tahun 76, 77 itu menghadirkan sebuah imajinasi yang tersendiri di kalangan pembaca. Ketika teks itu ditulis oleh Romo Kuntoro, macam-macam situasinya. Ada situasi sedang sakit, ada situasi merasa kehilangan ibunya, ada situasi pengalaman perjalanan di Indonesia Timur, ada situasi perjalanan di kota-kota yang lain, yang kemudian dituangkan di dalam keguritan. Tahun 70-an. Ketika teks itu dibaca pada tahun 2021 ini, terlebih-lebih dalam situasi pandemi, lalu menghadirkan suasana yang berbeda. Lebih-lebih ketika teks yang berada dalam suasana yang hampir sama. Romo Kuntoro menulis dalam suasana sakit dan teks itu dibaca dalam suasana pandemi. Maka ratapan, ungkapan hati, kerinduan untuk bisa sembuh dari penyakit pada pengalaman yang dialami secara personal, gaungnya kembali dan menjadi ratapan dari teman-teman sekarang. Dan ketika kemudian itu juga dihadirkan secara publik, menjadi gaungnya sedemikian luas, maka bisa kita nikmati bagaimana kemudian keguritan yang judulnya Panyuwunan karya Romo Kuntoro itu ketika menjadi syair lagu dikompos oleh Bung Dimawan, kemudian diapresiasi oleh berbagai pihak dan menghadirkan khasanah ekspresi panyuwunan dari berbagai masyarakat yang mengalami situasi yang sama, yakni situasi pandemi. Pandemi, pengalaman yang memang tidak mudah. Pada awal pandemi ini, saya bahkan selama 1 semester tidak menerima undangan untuk mengadakan webinar. Mengapa? Karena saya merasa bahwa berdasarkan kuliah-kuliah yang kami ampu maupun juga beberapa buku yang saya menjadi editornya, kebetulan setidaknya dari tahun 2012 sampai 2020 ada 3 buku yang terkait dengan bahasa Jawa kuno maupun sampai Jawa Tengahan itu yang saya edit. Pertama hasil kuliah
telaah nalar Jawa dari mata kuliah yang diberikan oleh almarhum Romo Kuntoro, kemudian almarhum Pak Immanuel Subangun, maupun juga Pak Tuti yang sekarang tengah menempuh program doktoratnya di Leiden, bidang Jawa kuno. Nah, telaah nalar Jawa ini menggunakan kitab-kitab yang berbeda. Pak Immanuel Subangun menggunakan Sanghyang Kamahayanikan, Romo Kuntoro menggunakan Arjuna Wiwaha, sedangkan Mbak Tuti menggunakan kitab Adiparwa. Bagi saya, suasana pandemi kemudian mengajak masuk seolah-olah dibawa pada sebuah arus deras di bawah karena pengaruh dari teks-teks itu, dan salah satunya kemudian menghasilkan satu buku yang kemudian terkenal atau populer dengan Selada Dunia Sunyi, Jalan Mulia Dunia Sunyi Jawa Kuno, karya-karya dari Romo Kuntoro itu. Ini yang memberi suasana pada saya, mengapa suasana pandemi lalu menjadi sebuah arus dalam. Karena ada paradigma yang mengajak masuk untuk wilayah itu. Dan dilanjutkan juga dengan mata kuliah berikutnya yang memberi bekal kepada saya bagaimana sastra dan religi itu menghadirkan sebuah wilayah yang kembali kepada cara berpikir yang pernah diwariskan. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Purbo Caroko, dihadirkan satu prasasti awal, prasasti Canggal, yang di dalamnya untuk pertama kali muncul sebuah Condrosengkolo. Prasasti Canggal tercipta tahun 654 Syaka atau tahun 732 Masehi, tetapi kemudian dituliskan di dalam Condrosengkolo itu dengan cara terbalik, karena tulisannya adalah Sruti Indriya Rasa. Ini sangat terkenal untuk para ahli di kalangan arkeologi. Ketika menunjuk Sruti Indriya Rasa, langsung dengan sendirinya akan terkait dengan prasasti Canggal. Tetapi kami dari kuliah sastra dan religi menemukan sebuah paradigma yang berbeda dari Sruti Indriya Rasa ini. Kami menempatkan itulah awal peradaban Jawa kuno. Karena tahun kemudian dihadirkan menjadi sebuah simbol yang tersembunyi. Bahkan kemudian cara menghadirkannya pun sudah menggunakan sebuah teori cermin. Jadi orang bisa menghadirkan sebuah simbol ketika mempunyai kemampuan cara berpikir, kemudian juga mempunyai cara simbol-simbol yang digunakan di situ. Sehingga dari ungkapan Sruti Indriya Rasa, kami menempatkan inilah awal peradaban, inilah bagaimana nenek moyang mewariskan sebuah paradigma cara berpikir. Sruti kita tempatkan sebagai sebuah istilah yang dipadankan
disejajarkan dengan Smriti. Smriti sebagai teks apa adanya, sedangkan Shruti adalah teks yang sudah dibaca, teks yang didengarkan. Nah, sebagaimana tadi pernah disebut bahwa teks itu mempunyai beberapa kedudukan. Teks sebagai apa adanya, teks sebagai naskah, teks dalam kedudukan interteks dikaitkan dengan teks-teks yang lain, dan kemudian juga teks sebagai sebuah ideologi. 4 kedudukan teks. Sedangkan cara bacanya itu ada 6. Sehingga dengan demikian ada 24 koordinat teks dan cara bacanya. Itu Shruti. Satu pengetahuan yang tersendiri. Indria, panca indera, 5, ditempatkan sebagai wilayah ilmu-ilmu bantu yang disusun, yang diperoleh berdasarkan pengamatan indrawi. Antropologi, sosiologi, sejarah, ada pada wilayah indria itu. Itulah ilmu-ilmu bantu yang kemudian menjadi sebuah konteks dari di mana teks itu dilahirkan. Masyarakat yang dibaca dalam cara yang menggunakan ilmu bantu. Maka bisa kita tempatkan di sini adalah para Indonesianis yang mempunyai keahlian dari berbagai macam bidang antropologi, lalu akan muncul berbagai nama, bidang sosiologi akan muncul berbagai nama, bidang sejarah akan muncul berbagai nama, dan di kalangan akademik, lalu ini nama-nama yang menjadi dewa, dan seolah-olah kalau tidak menyebut nama Clifford Geertz, kalau tidak menyebut nama Ben Anderson, kalau tidak menyebut nama Wycliffe ataupun tokoh-tokoh para Indonesianis yang lain, seolah-olah menjadi kurang mempunyai wibawa di dalam dunia akademik. Shruti dan indria ini menjadi 2 kaki yang kemudian akan menopang pada wilayah rasa. Maka Shruti, indria, rasa menghadirkan satu paradigma nalar rasa. Saya akan memperlihatkan bagaimana teks yang dikutip atau diterjemahkan oleh Romo Kuntoro yang akan saya kutip ini dari Arjuna Wiwaha. Berbicara tentang kecantikan. Kecantikan pun digolong-golongkan rupa serta wataknya, sehingga ada bermacam-macam yang dapat dilukiskan. Ada cantik topeng namanya, kurang berwatak manis, kejam, bila membangkitkan dukana. Tak indah aku tanpa guna, demikian ia membawakan kecantikannya. Kalah dia ini jika tak berhias. Sudah layaklah ia serupa bunga cempaka wajahnya. Pandangannya tulus sampai ke dalam hati, mengiyakan jika sedang mau. Jika sudah tak bergairah, pantang merana, tak mau sama sekali. Orang yang cantik tulis, pandangan matanya anggun, sayu, kelihatan sebentar-sebentar merenggut. Berpakaian sahaja pun cantik juga. Sanggulnya kusut pun indah pula. Bertubuh lebar, meramping, berlebih payudara, kurang pinggang, warna kulitnya putih kekuning-kuningan. Ragam dayang-dayang serupa bunga danda. Pandangan matanya
seperti berpijar-pijar, lagi mengulun senyum. Pandai menjauhi pandang, pandai berlagak lesu, pandai menyembunyikan kerinduan hati, luwes membawakan kecantikannya. Tingkahnya sekaligus lincah kelihatannya. Ragam ningrat, tubuhnya lentur, seakan-akan kelelahan. Bila memandang, pelan-pelan gerak matanya. Jangan berhias tanpa guna, gairah juga usahakan tampil di mata. Warna kulitnya kehitam-hitaman, tak suka tertawa, sengaja gusi diperam sekuat tenaga. Ragam keraton bagaikan Mas Murni baru diasah. Ganas-ganas manis matanya. Batinnya, aku unggul. Sekalipun sakit asmara, aku tak sakit juga. Sangka orang yang melihat. Namun, pada malam hari ia pun dirajuk oleh rindunya. Memakai telangkai bunga purnama. Ada 5 model kecantikan yang dihadirkan dalam teks Arjuna Wiwaha ini. Sebuah pengalaman yang kemudian dihadirkan, dan di situ terasa bagaimana kita diajak oleh teks untuk masuk dalam wilayah rasa. Satu teks yang lain saya ambilkan dari yang ditulis oleh Romo Zoetmulder, Manunggiling Kawula Gusti, Panteisme dan Monisme dalam Sastra Suluk Jawa. Ada sebuah proses yang memperlihatkan bagaimana dunia spiritual, dunia batin dihadirkan secara bertahap lewat kehadiran bentuk seni yang ada di dalam masyarakat. Akan saya bacakan kutipan dari serat Dewa Ruci. Badan itu seumpama wayang, semua gerak-geriknya berasal dari sang dalang. Bingkai kelir ialah dunia. Badan-badan hanya bergerak bila digerakkan. Mengenai semua perbuatannya, seperti mengedipkan mata, mendengar, memandang, bertindak, dan bertutur. Maka yang menguasai dan dikuasai sama saja. Kemauan mereka terlebur menjadi satu. Badan yang hendaknya kita pandang bagaikan sebuah wayang yang dipanggung, disapa oleh sang dalang. Panggung itu terang benderang karena matahari dan rembulan adalah lampunya. Kelir itu alam yang suwung yang ditegakkan oleh gagasan. Tepok pisang ialah bumi, sedangkan wayang-wayang berdiri tegak karena ditopang oleh Dia yang punya kerja. Mereka bertutur bila dituturkan oleh dalang, bergerak secara kilat bila dikilatkan oleh dalang. Mereka disapa dan menyapa sekedar dikehendaki oleh penonton. Sama-sama digerakkan dan dipertontonkan oleh sang dalang. Wayang dan dalang mempunyai sebuah jarak antara yang dihadirkan dan penuturnya. Nah, tingkatan yang lain kemudian akan muncul di sini. Badan kita dapat diumpamakan dengan sebuah topeng pada wajah. Ia memandang, tetapi dalam memandang itu ia buta karena tidak melihat keadaan yang sebenarnya. Kita melihat tanpa melihat karena mata kita terhalang dalam melihat.
Semua penonton memperhatikan bukan badan penari, melainkan topeng. Gerak-gerik serta ketepatan dalam bahasa apa yang dituturkan. Bila cerita menimbulkan rasa belas kasih, yaitu bila lakonnya memang termasuk tragedi, maka di antara para penonton, khusus mereka yang halus perasaannya, ada yang mulai menangis karena mengira bahwa apa yang dipentaskan sungguh terjadi demikian. Ini disebabkan karena keahlian pelaku. Dengan demikian, banyak orang hanya memperhatikan topengnya, bukan penari yang memakai topeng itu. Tetapi sebetulnya dialah yang penting. Sama seperti topeng yang menutupi muka si pelaku. Bila pertunjukan selesai, topeng dipisahkan dari muka. Tanpa daya gerak, ia berbaring kembali menjadi sepotong kayu biasa. Yang tinggal hanya bentuk raut muka. Topeng lalu disimpan, tidak dipuji, lagi tidak dicela karena tidak berbicara lagi. Ada sebuah situasi yang lain di sini. Dan justru dalam dua ekspresi yang berbeda, kedalaman dari pengalaman, perasaan pemain maupun penonton dalam suasana yang berbeda. Dan di situ lalu kelihatan bagaimana nalar rasa itu sungguh dihadirkan di dalam teks. Nah, ini yang kadang-kadang atau justru dalam situasi saat ini tidak lagi mampu dinikmati karena sudah menjadi teks-teks kuno yang rasanya ketinggalan zaman. Padahal justru sekarang hadir ketika alat-alat teknologi komunikasi menghadirkan suara, menghadirkan rupa. The secondary orality. Ketika teks yang pertama itu bunyinya hanya teks yang dibaca, tetapi dengan alat-alat teknologi yang modern, teks yang dibaca itu kemudian juga menghadirkan suara dan menghadirkan rupa. Disinilah yang kemudian dimanfaatkan oleh teman-teman dari berbagai bidang seni yang kemudian hadir sebagai Strada Jalan Mulia Art Project. Panyuwunan. Gusti, kula nyuwun bingah, bingahing lare gemujeng latah. Gusti, kula nyuwun prasaja, prasajaning putra matur bloko. Gusti, kula nyuwun murni, murnining leli mekar asri. Gusti, kula nyuwun wangi, wangining mlati amrik peni. Gusti, kula nyuwun saras, sarasing sukma resiking maras. Gusti, kula nyuwun tamba, tambaning jiwa segering raga. Gusti, kula nyuwun seneng, senenging manah tulak ing sereng. Gusti, kula nyuwun sabar, sabaring budi nalar jembar. Gusti, kula nyuwun endah,
endahing lampah tresno panggah. Gusti kula nyuwun bagus sing cempe pethak mulus. Gusti kula nyuwun bingaring mawar nedeng mekar. Gusti kula nyuwun tresno ing Gusti asih ing sasama. Pantirapih 21 Januari 1968. Ini adalah teks keguritan yang ditulis oleh Romo Kuntoro. Pengalaman sakitnya membawa pada sebuah ungkapan yang macam-macam hal diungkapkan di situ. Ada banyak keinginan, tetapi yang kemudian menjadi sangat konkret dengan situasinya adalah keinginan untuk sembuh, keinginan untuk memperoleh obat, dan bahkan juga mohon kesabaran, mohon rasa hati yang gembira. Teks yang sangat sederhana sekaligus menyentuh ini ketika dalam secondary orality, di mana suara dan gambar hadir, suara menjadi demikian beragam karena kemudian teks yang hanya saya baca begitu saja oleh Bung Dimawan, seorang musisi, kemudian keguritan ini menjadi sebuah lagu yang dalam beberapa waktu lalu menjadi sangat banyak diminati, banyak dinyanyikan, bahkan juga banyak ungkapan bagaimana orang merasa dikuatkan, orang merasa diwakili dengan berbagai macam cara mengungkapkannya. Bahasa musik dengan dinamikanya, naik turunnya, nada, melodi, bahkan juga keras lembutnya yang menyentuh perasaan, terasa menghidupkan nalar rasa. Itu satu hal. Hal yang kedua ketika kemudian dilengkapi dengan berbagai gambar yang memperlihatkan berbagai situasi akibat pandemi yang dirasakan. Disinilah kemudian kekayaan Srada Jalan Mulia Dunia Sunyi Jawa Kuno menjadi berubah karena justru Srada Jalan Mulia tidak lagi menjadi sebuah dunia sunyi, tetapi Srada Jalan Mulia Art Project. Berbagai macam seniman hadir di sana, berbagai macam ekspresi terlibat di sana. Dengan demikian, saya menjadi semakin yakin bahwa inilah paradigma Sruti Indriya Rasa, di mana teks, di mana konteks, lalu membangun sungguh-sungguh sebuah paradigma nalar rasa. Srada Dunia Sunyi Jawa Kuno sudah berubah menjadi Srada Jalan Mulia Art Project. Terima kasih para seniman yang sudah mengapresiasi. Terima kasih beragam komunitas, beragam keluarga dari berbagai penjuru, bahkan juga yang tinggal di Australia, yang tinggal di Belanda, yang tinggal di luar. Bahkan kemudian juga ada
teman anak milenial, saya perlu menyebut namanya juga, Naradewani, yang menerjemahkan teks itu ke dalam bahasa Inggris. Ada banyak hal yang mengagumkan sekaligus mengejutkan. Justru pada saat awal munculnya tanggapan publik, saya merasa dikejutkan oleh seorang anak berusia 7 tahun. Dengan suaranya yang masih polos, merekam sendiri, Garda melakukan panyuwunan. Dan ternyata Garda tidak sendiri. Karena sesudah itu masih disusul oleh beberapa anak sekolah dasar yang secara berani dan penuh penjiwaan mengungkapkan lagu panyuwunan ini. Amanda misalnya dari Kendal, kemudian masih beberapa yang lain usia anak. Ini kelompok usia anak. Di tingkat kelompok usia sepuh ada Eyang Sugito. Saya ingat betul usianya 79 tahun, tetapi suaranya yang merdu dan masih kemudian secara tekstual sesuai dengan apa yang ada di dalam teks itu. Ini juga menyentuh. Bahkan kemudian bisa dilihat bagaimana respon para penonton dari YouTube yang menghadirkan Eyang Sugito. Jenis musik berbeda-beda. Ada kelompok yang punk, menerjemahkan dari bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia. Seingat saya itu teman-teman dari Jakarta, kelompok punk. Ada seorang musisi yang menyanyikan dengan gayanya reggae. Ada juga yang kemudian kelompok musik rock. Nah, hal semacam ini ternyata kemudian justru memunculkan juga kepada komposernya yang membuat gaya keroncong. Lalu hadir di situ bagaimana ragaman musik masih lagi ditambah bahasa ibu. Semula bahasa Jawa, tetapi kemudian juga ada bahasa ibu yang menggunakan bahasa Sunda. Ada bahasa ibu yang menggunakan bahasa Sumba. Jadi undangan yang kemudian memperlihatkan kekayaan ungkapan itu. Dan ketika berbagai macam pihak masih secara khusus lalu harus memaksa-maksakan perkara gender, panyuwunan hadir dengan sendirinya. Bagaimana kelompok perempuan menyuarakan panyuwunan itu dari berbagai wilayah. Dan saya kira justru disitulah kekayaan panyuwunan, disitulah rasa mampu menyentuh berbagai pihak dan membuat panyuwunan menjadi sedemikian kaya. Ada satu yang masih diimpikan. Ketika refren panyuwunan ini dimainkan dalam sebuah orkestra, impian itu adalah panyuwunan full version dalam sebuah orkestra. Entah hasilnya akan seperti apa. Mudah-mudahan juga ada orang yang terketuk untuk mendukung proyek ini. Masih juga yang mengejutkan adalah bagaimana panyuwunan dinyanyikan oleh kelompok pesantren menjadi sebuah hadroh. Membuat panyuwunan mempunyai kekayaan yang tersendiri kekhasannya. Bahkan ketika
seorang seniman atau beberapa seniman tari sedang menjalani isoman, isolasi mandiri, mereka mengungkapkan Panyuwunan dengan karya tarinya, gerak menuju proses kesembuhan. Pada wilayah visual, kita juga menemukan beberapa animator yang imajinasinya beragam, menghadirkan Panyuwunan itu dalam imajinasi mereka. Seperti halnya juga Mbak Silir, yang memang salah satu kemampuannya mengekspresikan syair dengan gaya sinden. Yang menarik lagi adalah bagaimana Panyuwunan ini direspon oleh kelompok akademisi. Satu kelompok paduan suara dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Anggotanya tersebar di berbagai wilayah, bahkan ada yang di San Francisco di Amerika. Tetapi mereka bersama-sama menghadirkan Panyuwunan. Bahkan di program studi antropologi Universitas Airlangga, seorang ketua program studi ikut menggesek biolanya dan menghadirkan Panyuwunan dalam kompleks museum etnografi yang ada di situ. Dengan demikian kita melihat kelompok-kelompok yang bermacam, dari kelompok usia, anak-anak, sampai usia tua. Disinilah kekayaan Panyuwunan, disinilah kekayaan Srada Jalan Mulia Art Project. Menarik, yang semula Bung Dimawan secara sederhana menghadirkan lagu Panyuwunan full version itu ke dalam refrain yang kemudian direspon sedemikian beragam, akhirnya dia sendiri merasa tergugah, bahkan kemudian mengeluarkan celonya yang sudah berusia ratusan tahun. Bung Dimawan juga kemudian mengkompos lagi dan mempersembahkan karyanya itu kepada komunitas-komunitas, kepada para pelaku yang sudah mengapresiasi dan menanggapi refren Panyuwunan itu menjadi sedemikian kaya. Maka di sini kelihatan bagaimana diskusi bukan hanya diskusi, tetapi bagaimana jalinan. Ya, saya lebih akan menempatkan jalinan itu berkelindan, bukan di rekayasa, bukan dalam sebuah dunia industri, tetapi kekayaan, keragaman masyarakat Indonesia yang sama-sama mengalami pandemi, sama-sama memiliki harapan, dan sama-sama merasa perlu menumpahkan ungkapan perasaan, ungkapan pengharapan, ungkapan permohonan itu di dalam waktu. Sampai di sini, dan kita akan berjumpa pada kesempatan-kesempatan yang lain. Salam Srada, Jalan Mulia.